Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terseret sejumlah kasus. Selain dugaan penistaan agama, pemirsa, berikut adalah sejumlah kasus yang menyeret Panji Gumilang. Ada kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, kemudian dugaan penggelapan dana, dugaan korupsi dana BOS, dan juga dugaan penyalahgunaan zakat. Ini adalah deretan kasus yang menyeret Panji Gumilang dan saat ini masih terus didalami oleh pihak berwajib, pemirsa. Dan juga sudah ada puluhan saksi yang diperiksa, dimintai keterangan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini. Bisnis pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali disegel lantaran belum mengantongi izin lengkap yang dipersyaratkan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Setelah menyegel bisnis galangan kapal, kini usaha penggergajian kayu yang dikelola oleh Pondok Pesantren Al Zaitun pun turut disegel. Gurita bisnis pimpinan pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara Al Zaitun kembali tidak mematuhi aturan yang berlaku. Setelah bisnis galangan kapal, pemerintah Kabupaten Indramayu kembali menutup bisnis yang dikelola Panji Gumilang. Pemerintah Kabupaten Indramayu menutup usaha penggergajian yang sedianya untuk bahan utama pembuatan kapal yang berada tidak jauh dari usaha galangan kapal yang berada di bibir pantai utara, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur. Penutupan usaha tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Indramayu. Usaha milik Panji Gumilang tersebut disegel lantaran belum mengantungi izin lengkap yang dipersyaratkan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Kita cek ada usaha penggergajiannya, yang kita cek juga ternyata perizinannya juga mikro ya, masuk mikro. Nah ini kita akan cek kembali lah seperti itu. Tapi ditutup atau gimana? Saat ini ditutup. Baca ada berapa jumlah Bu aset yang untuk saat ini sih baru 2 itu ya. 2 aja. Yang tidak berizin itu ya? Yang tidak berizin. Yang lain-lainnya? Yang belum lengkap perizinannya seperti itu. Dikabarkan sebelumnya pemerintah Kabupaten Indramayu telah menutup bisnis galangan kapal yang dimiliki Panji Gumilang pada bulan Oktober 2022 lalu. Penutupan dilakukan karena usaha tersebut belum mengantongi izin lengkap yang dipersyaratkan Pemkab Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opih Riharjo, TV One mengabarkan. Ada 2 usaha milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang telah disegel oleh pemerintah Kabupaten Indramayu dan disebut kedua usaha ini belum memiliki izin lengkap yang dipersyaratkan oleh Pemkab Indramayu. Persyaratan apa yang belum dilengkapi oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, pemirsa? Kami akan segera tanyakan kepada Bupati Indramayu, yaitu ada Ibu Nina Agustiani. Selamat sore, Bu Nina. Iya, selamat sore. Ya, Bu Nina, selamat sore, Mbak. Sebetulnya apa saja sih syarat yang belum dilengkapi 2 usaha Panji Gumilang ini sehingga akhirnya disegel? Ya, pertama memang kita ini sebelumnya kita melihat ya acuan pada regulasi perizinan dulu ya kan, bagaimanapun ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan juga ada perda kami di Kabupaten Indramayu. Dan ini pada saat kenapa kita menyegel, karena yang pertama adalah bahwa galangan kapal ataupun penggergajian ini hanya untuk PBB-nya saja, ya kan, baru untuk perizinan PBG-nya saja yang untuk di PKKPR-nya untuk di pembukaan dalam galangan kapal atau penggergajian. Dan ini mereka juga mendaftarkannya ya kan untuk galangan penggergajian itu mikro maksudnya. Jadi ini keluar dari jalur lah seperti itu. Dan ini baru ketahuan setelah kasusnya viral, Bu? Iya, benar. Jadi ini karena kan selama ini Al Zaitun juga tertutup ya. Dan kami melihat pada saat, karena itu adanya di Jalan Pantura, pada saat saya melihat bahwa di situ ada penggalangan kapal Al Zaitun seperti itu. Saya lihat kok tidak ada registrasinya atau nomornya. Saya cek pada perizinan ternyata belum lengkap untuk 3 izin dasar tersebut. Seperti itu. Nah, kalau yang untuk gergajinya gimana, Bu? Apakah juga sama kasusnya dengan galangan kapal ini atau bagaimana? Sama. Dan itu masuk didaftarkan dalam OSS, untuk permodalannya itu kecil, hanya 50 juta. Padahal luas dari penggergajian tersebut adalah 7 hektar.
Jadi ada persyaratan yang tidak sesuai dengan pernya begitu, artinya ada biaya-biaya yang belum dibayarkan oleh Al Zaitun sejauh ini. Sebenarnya bukan biaya-biaya, tapi adalah persyaratan dari ketentuan izin berusahanya. Karena itu didaftarkan dengan lahan yang seluas 7 hektar, tapi permodalannya hanya 50 juta. Itu adalah masuk dalam mikro, kategori mikro. Dan ini ketahuan setelah kita penyegelan yang galangan kapal. Karena galangan kapal ini untuk daerah pesisir atau galangan kapal itu harus ke pusat. Nah, ini penyegelan ini dilakukan sebelum, artinya yang untuk galangan kapal ini sebelum kasus ini menjadi viral ya Bu ya, dari kasus Panji Al Zaitun ini Bu ya. Nah, kalau untuk gergajinya kami ini segel, kami segel itu di bulan tanggal 15 Oktober 2022 sebelum terjadi viralnya tentang pondok pesantren Al Zaitun. Tapi karena kami segel galangan kapal karena ada tempat sebelahnya penggergajian, kami belum mengecek karena minta bahwa tolong ada satu pintu lah untuk mereka siram-siram tanaman atau pengecekan untuk penggergajian. Ternyata ada yang lewat seperti itu kan untuk masuk ke galangan kapal. Setelah kami cek ternyata perizinannya juga sama, tidak sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu. Setelah disegel ini lalu kemudian akan seperti apa? Apakah bisa disita di kemudian hari atau bagaimana? Ya, untuk menurutkan kembali perizinannya sampai di mana. Harusnya harus sesuai. Kalau peruntukannya untuk penggergajian, ya kan harus disesuaikan untuk permodalannya. Tidak, permodalannya hanya 50 juta yang masuk dalam kategori mikro, seperti itu. Kalau untuk proses terus harus berlanjut untuk perizinan, karena bagaimanapun untuk izin usaha pastinya dengan 3 izin dasar pastinya akan bisa terpenuhi, ya pasti akan bisa dibuka seperti itu. Hanya ada sanksi administratif. Bu Nina, biasanya yang sudah-sudah jika ada sesuatu dokumen yang dicantumkan untuk perizinan tidak sesuai, itu kenapa pelaku usaha melakukan itu? Ingin mengurangi pajak kah atau bagaimana? Apa gitu motifnya, Bu? Ya, itu. Bukan hanya Al Zaitun aja, memang harusnya bagi para pelaku usaha untuk berizin usaha harusnya juga harus membaca lah. Kita tidak menutup atau kita tidak mempersulit suatu usaha karena memang perintah dari Pak Presiden adalah bagaimana mempermudah untuk investasi ada di semua kabupaten lah. Tapi terkadang mereka tidak mengerti tentang prosedur-prosedur yang ada. Dengan mereka memasukkan OSS, mereka NIB-nya keluar, tapi izin usahanya memang ingin dapat mudah lah, seperti itu. Dan kebanyakan mereka hanya membangun dulu, baru izin dilanjutkan setelah disegel. Jadi kebanyakan tuh diam-diam dulu. Padahal kan jangan seperti itu ya, ini untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Tercatat tidak Bu, tercatat tidak berapa potensi kerugian negara dari 2 izin usaha ini kalau seandainya ternyata berlanjut dan tidak sesuai administrasinya tidak dipenuhi Bu? Kira-kira ada potensinya berapa kerugiannya? Kalau untuk kurang lebihnya pasti harus dihitung dulu karena ini nanti masuk kategorinya ini dengan hal yang dia luas lahan 7 hektar ini kan hanya 50 juta berarti kan kerugian sekali untuk untuk satu daerah ya. Harusnya kan itu masuk dengan menengah ke atas. Kalau ini kan jadi masuk ke mikro dengan 50 juta dengan luas lahan yang 7 hektar. Dengan 7 hektar akan ada perhitungan kembali yang memang harusnya untuk apa sebenarnya? Apakah masuk dalam untuk penggalangan kapalnya ini penggergajian atau galangan kapalnya seperti itu. Baik, nanti kita akan tunggu kan masuk langkah selanjutnya. Dalam hal kecil seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nina sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam.